selalu tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Resume recording. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih yang sudah bergabung dan selamat atas diterimanya di program MBKM Angkatan kelima. Kenapa hari ini mendadak dikumpulkan? Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan khususnya terkait tentang konversi mata kuliah. Nah, nanti akan spesifik bahas tentang konversi, pengusulan konversi SKS, sekaligus pembekalan pengarahan dari Kaprodi Informatika, apa saja yang perlu disiapkan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan seterusnya. Supaya waktunya efektif, singkat, waktu dan tempat saya persilakan Bu Indah, monggo. Ya, terima kasih Pak Aruh. Pak, izin aku di share screen ya. Apa ya, belum bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi informatika ya, selamat atas diterimanya ya, di kegiatan MBKM. Banyak mahasiswa. Tadi kalau Pak Arun nyatetnya 257 ya? Ya. Ada 257 mahasiswa yang diterima ya di kegiatan MBKM baik studi independen, magang MBKM ataupun bangkit ya. Ini apa peraturan-peraturannya berubah terus itu, istilah-istilahnya juga banyak mahasiswa yang ngeklaimnya double-double gitu ya. Dia bingung ini saya ngikutnya kegiatannya MBKM-nya yang apa ini, studi independen atau magang, ini yang hampir mirip, atau bangkit gitu ya. Pengajuannya dari tiga-tiganya diajukan semua. Jadi yang ajukan di informatika itu cukup banyak gitu ya untuk rekomendasinya. Nah, hari ini tadi seperti yang disampaikan Pak Barul akan, karena ada pertanyaan yang berulang gitu ya, yang sama, terus gimana, bingung antara gimana mau mengkonversinya. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin sudah pernah ikut, sudah pengalaman, tahu ya bagaimana cara mengkonversi. Nah, tapi teman-teman yang angkatan 2021 mungkin ya, yang baru pertama kali mengikuti kegiatan MBKM, share screen saya sudah sampai ya. Muncul. Apa ini? Benar ya pengarahannya? Betul. Oke. Nah, untuk peserta tadi ya, totalnya 257, ini banyak yang mengikuti, paling banyak itu di studi independen. Jumlahnya ada 150 mahasiswa, 159 mahasiswa ya yang ikut studi independen. Kemudian untuk bangkit ini ada 30 mahasiswa. Kemudian ada magang MBKM ini 65, ini paling banyak memang studi independen ya. Yang mungkin apa namanya, modelnya kan pelatihan gitu ya. Tapi teman-teman hati-hati ya dalam memilih mitra, karena ada juga mitra yang ini kan kita apa namanya, untuk di prodi informatika kan mitra yang sesuai dengan informatika itu ada cukup banyak sekali. Kemudian mahasiswa juga tersebar ya di berbagai mitra. Ada yang tahun lalu apa namanya, ada mitra gitu ya, tahun ini sudah tidak diperpanjang lagi ya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan lagi. Nah, ini kan artinya mungkin terkait dengan kualitas yang diberikan ya dari mitra. Nah, ini makanya pintar-pintar teman-teman nanti memilih gitu tempat atau mitra MBKM-nya. Bangkit ya yang paling apa namanya, qualified gitu untuk sesuai dengan prodi informatika. Teman ini masih sedikit gitu ya. Kemudian di alur, ini beberapa teman-teman mungkin sudah melewati prosesnya ya. Sebenarnya kegiatan apapun kegiatan yang akan Anda ikuti terkait akademik itu harus dikonsultasikan dengan dosen wali Anda gitu ya. Jangan sampai nanti keliru, Anda sudah terlanjur mengikuti kegiatan tapi ternyata ini apa namanya, tidak diakui gitu di prodi gitu ya. Jadi sehingga apa namanya, terkait juga dengan pengambilan mata kuliah yang harus Anda tempuh selama Anda kuliah di Amikom, itu kan juga harus dikonsultasikan dengan dosen wali Anda. Jadi sering-seringlah silaturahmi ya dengan dosen wali kalau apa namanya, konsultasilah kegiatan-kegiatan yang akan Anda ikuti. Nah, termasuk ya kegiatan di MBKM ini, silahkan nanti teman-teman
memberitahukan ya, mengkonsultasikan kegiatan ini. Untuk mempererat itu juga kan kita juga memilihkan dosen pembimbingnya adalah dosen wali Anda gitu ya, agar sering silaturahmi dengan dosen walinya. Kemudian berikutnya Anda mengajukan ya, kemarin sudah mengajukan surat rekomendasi, ini banyak sekali yang resubmit karena apa namanya, kegiatannya yang Anda ikuti apa namanya, ada banyak gitu. Pokoknya semuanya dicoba gitu ya, pengajuan semuanya dicoba diajukan, diterima gitu. Kan ada lagi yang mengajukan keliru gitu, bingung antara bedanya studi independen dengan magang MBKM atau mungkin dengan Bangkit ini yang masih banyak yang tiga-tiganya diisi semua gitu ya. Kemudian berikutnya kalau pengajuan rekomendasi ini kan sudah dilewati. Berikutnya kan teman-teman akan mengajukan permohonan dosen pembimbing. Ini juga sudah hampir banyak ya yang sudah mengajukan permohonan dosen pembimbing. Nah, ini maksimal tanggal 10 September ya. Nanti kalau teman-teman mau mengajukan apa namanya, permohonan dosen pembimbing, defaultnya kita arahkan dosen pembimbing itu nanti ke dosen wali. Tapi kalau misalnya nanti dosen walinya ternyata baru studi, ya nanti akan kita alihkan ke teman-teman dosen yang tim prodi. Nah, untuk pengajuannya sama ya, nanti di FIK, Amikom SID. Di sana nanti ada pengajuan surat untuk mahasiswa. Silahkan pilih yang bagian dosen pembimbing MBKM. Ini maksimal nanti diisi tanggal 10 September. Ya, nah prosesnya akan diproses setiap hari Senin ya, normalnya itu akan kita proses setiap hari Senin. Kadang banyak yang sudah WA, Bu ini kemarin udah ngisi tapi kok belum ya, itu nanti apa namanya, baru 2 hari gitu ya. Kemudian kita nantinya ngeceknya setiap minggu. Itu defaultnya setiap hari Senin. Tapi kalau misalnya ada mitra-mitra kan macam-macam ya mintanya. Kadang ada yang minta disampaikan dulu dosen pembimbingnya siapa, ini di awal gitu ya. Ini nanti bisa mengkonfirmasi. Tapi saya kadang ngeceknya juga nggak hanya hari Senin saja gitu ya. Kadang pertengahan minggu juga saya apa namanya, dialokasikan untuk dosen pembimbingnya. Kemudian berikutnya mengajukan permohonan konversi mata kuliah nih, yang hari ini baru mulai banyak yang mengajukan karena KRS juga ya. Yang pertama nanti pengajuan konversi KRS ini nantinya teman-teman sesuaikan dengan mata kuliah yang di semester ini, dan mata kuliah tersebut harus diambil KRS gitu ya. Ini kan pas pengisian KRS juga kebetulan pas tanggal 14 sampai tanggal berapa? 21 ya. Agustus itu pengisian KRS, nanti jangan sampai kelewat untuk mata kuliah yang akan dikonversi. Konversi itu apa? Ya nanti akan kita bahas ya. Pengajuannya juga kemarin informasinya juga sudah diinformasikan melalui email. Nanti kita akan simulasi bagaimana cara pengajuan konversinya. Nah, nanti berikutnya teman-teman mengikuti kegiatan ya. Kegiatan kemudian buat laporan nanti kalau dari mitra ada template-nya, nah silakan menggunakan template dari mitra, tapi kalau misalnya tidak ada di website di informatika juga sudah disiapkan ya untuk template-nya. Kemudian terakhir nanti Anda melakukan klaim ya sesuai dengan pengajuan konversi ya ketika awal kegiatan MBKM. Setelah itu nanti di akhir kalau sudah selesai Anda melakukan klaim nilai ya, terhadap mata kuliah tersebut. Nah, nanti kisarannya antara tanggal 20 Januari sampai 6 Februari menunggu kita selesai. Nah, atau biasanya klaim nilai ini kita buka ketika bersamaan dengan UAS ya. UAS semester ganjil 2022-2023 itu nanti 2023-2024 ya. Ini nanti akan kita buka untuk klaim nilainya. Jadi nantinya mengakukan gitu ya dari kegiatan MBKM-nya. Ya, kita lihat satu-satu. Untuk pengajuan konversi ya, ini apa itu konversi ya? Konversi itu pengakuan kegiatan MBKM yang teman-teman ikuti itu ke dalam SKS mata kuliah yang harus Anda tempuh gitu ya. Misal nih teman-teman kan angkatan 2021 itu berarti semester 5 ya, besok masuk ke semester 5. Maka nanti Anda mesti kan ada paket ini mata kuliah yang diambil, mata kuliah wajib maupun pilihan gitu. Ada di website informatika ya. Untuk bagan apa saja sih mata kuliah yang harus diambil di semester 5. Nah, itu nanti wajib diambil semuanya ya Mas. Untuk
mata kuliah yang akan dikonversi ini wajib diambil semua. Kemudian teman-teman harus menyesuaikan, ya. Dilihat nih mata kuliah yang di semester 5 ini apa saja gitu. Ada 22 SKS atau 24 SKS yang harus Anda ambil gitu ya. Tapi kan maksimal dari kegiatan MBKM kan cuma 20. Itu pun tidak semua maksimal, tidak semua yang namanya maksimal kan berarti bisa saja kurang dari 20 gitu ya, tergantung nanti learning objektif yang Anda ambil di mitra. Jadi kalau misalnya kurang sesuai nih, banyak yang nggak sesuai, maka nanti bisa jadi ya pengakuan SKS-nya juga paling cuma 16 gitu ya, atau mungkin malah 10 gitu ya, 10 atau sampai 18 SKS gitu ya. Nah ini nanti sisanya bagaimana Bu? Itu pertanyaannya kemarin. Ya, sisanya gimana ya? Berarti sisanya diambil di kampus gitu. Berarti Anda kuliah di kampus. Maka kalau misal memilih mitra sebenarnya kan yang cari yang online gitu ya, biar teman-teman nanti sisanya bisa ngambil kuliah di kampus. Atau kalau misalnya tapi yang nggak disarankan, nggak di ini ya, nggak direkomendasikan, ya sudah nanti sisanya ambil di semester berikutnya. Nah itu nanti efeknya adalah masa studi Anda jadi panjang, tambah lagi gitu ya. Jadi ini tidak direkomendasikan. Jadi kalau bisa misalnya yang online atau mungkin yang di sekitar masih di area Jogja gitu ya. Nah, tadi ketentuannya ketika konversi ya, itu mata kuliah yang akan dikonversi itu wajib diambil pada KRS ya. Jadi semester ganjil ini harus Anda. Jadi misal Anda mau mengkonversikan metode numerik, kemudian ada apa namanya kecerdasan buatan, mungkin ada algoritma aljabar linier misalnya. Nah itu nanti cari CPMK-nya ya, kemudian sesuai nggak dengan learning objektif yang ada di mitra. Ya, itu semuanya mata kuliahnya harus Anda ambil dulu. Jadi KRS-nya ya wajib 22 atau 24 SKS itu. Kemudian nanti tinggal kegiatannya mana yang diklaimkan ke KMBKM, mana yang ditempuh di kampus gitu ya. Kemudian durasi ya, terkait durasi dari learning objektif di mitra itu nanti silahkan disesuaikan ya dengan SKS mata kuliah yang diambil. Misal di sini hitungannya ya setaranya kalau satu SKS itu sama dengan 170 menit per minggu atau sekitar 2,5 jam, 2 jam 50 menit ya. Itu apa namanya satu SKS-nya. Berarti kalau 4 SKS per minggunya berarti ada sekitar hampir 12 jam gitu ya. Nanti disesuaikan dengan learning objektif di mitra. Kita simulasi dulu ya. Coba simulasi untuk bagaimana cara melakukan konversi. Ada di Bima ya. Ini untuk konversinya di layanan, kemudian ada konversi MBKM. Di email teman-teman sudah langsung menuju ke laman ini ya, konversi MBKM. Kemudian, nah ini ada usulan konversi. Nanti silahkan dibaca baik-baik ya di sini. Konversi saat ini ya 18 sampai 21 Agustus dulu ya. Kemudian skripsi ya kalau misalnya teman-teman nih yang angkatan 2020 gitu mau mengakukan kegiatannya ke skripsi itu tidak bisa ya, tidak boleh. Tapi nanti produk dari kegiatan Anda itu bisa nanti diajukan sebagai jalur non skripsi melalui tahapan ya alur dari non skripsi sendiri gitu. Jadi produknya bukan kegiatannya yang diakukan dari ke skripsi ya. Atau kalau misalnya teman-teman yang angkatan 2020 atau 2019 ada yang masih pengen gitu mengikuti kegiatan ini, boleh tidak dikonversi gitu ya, tapi harus mencatatkan juga gitu ya kegiatannya karena nanti ini akan kita laporkan ke Pendikti gitu ya. Nah, melalui ini pertama Anda isi dulu ya profil pesertanya, sudah banyak yang sudah mengisikan apa namanya konversi ya. Yang untuk tahapan pengajuan konversi ini pertama isikan profil pesertanya dulu, kemudian unggah bukti kegiatan ya ini di sini kosongkan dulu kalau belum ada gitu ya kan jelas ketika baru awal mulai itu kan belum dapat sertifikat berarti ini dikosongkan dulu.
Kemudian surat rekomendasi kan sudah dapat ya, berarti ini yang diupload. Jadi hanya surat rekomendasi dulu ya untuk konversi. Kemudian kalau laporan nilai dan KHS ini jelas belum ada, itu diabaikan dulu. Gitu ya, nanti silahkan dibaca detail untuk petunjuk dari konversi ini. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah mengisikan di step 2, masuk ke step yang ketiga, di sini adalah proses pengakuan tadi ya, proses konversi dari kegiatan Anda ke mata kuliah. Nah, konversinya itu kegiatannya itu dikonversikan ke CPMK atau capaian mata kuliah. Jadi bukan ke mata kuliahnya ya, ke CPMK. Nah, gampangnya nanti teman-teman list dulu nih mata kuliah yang Anda akan ambil di semester ini ya, misalnya semester 5 itu kan mata kuliahnya ini ya dari bahkan. Nah, di bagian ini di semester 5 itu ada kepemimpinan, bahasa Indonesia, metode numerik, e-commerce, kemudian big data prediktif, kemudian IoT, ini mata kuliah wajibnya. Kemudian nanti teman-teman yang akan ngambil di konsentrasi ya, sesuai dengan nanti konsentrasinya masing-masing. Ini disiapkan dulu gitu ya, KRS di semester 5-nya. Selanjutnya teman-teman nanti lihat nih mata kuliah ini tuh CPMK-nya apa sih? Misalnya kepemimpinan gitu ya. Cari kepemimpinan di sini itu di CPMK-nya. Di bagian bawah ini ada capaian mata kuliah dari misalnya kepemimpinan. Oke. Di sini adalah mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab dengan membangun integritas profesional yang berkomitmen terhadap nilai-nilai etika. Berarti nanti di objektifnya ya cari yang sesuai ya. Cari objektif teman-teman di Mitra itu yang learning objektifnya adalah serupa ya, mirip dengan kepemimpinan. Nah, nanti baru Anda ajukan ya, misalnya tadi di sini disimpan. Contoh ya, ini misalnya saya kasih salah satu nih, sorry. Nah, misalnya ya, objektif dari Mitra ini ada mentorship, manajemen, kemudian kepemimpinan. Nah, di sini nanti durasinya ada 30 jam ini, nggak tahu 30 jam itu per apa ini? 30 jam atau per minggu atau apa ya ini? Nah, Itu kemarin kalau di silabusnya hmm, itu Bu, apa jamnya yang dari mentorship sama kepemimpinan itu ada 30 gitu itu dalam satu selama itu kegiatan nanti itu ya, selama kegiatan. program berlanjut. Ya, berarti nanti Iya Bu. kalau di satu SKS itu kan ada tadi 170 atau 2,5 jam ya per minggunya. Nah, berarti nanti silakan dihitung ya, sesuai nggak itu? Ya, rata-rata 30 menit itu 30 jam ya untuk Iya Bu. 2 SKS. Nah, ini udah sesuai ya. Mahasiswa memiliki tanggung Baik jawab Bu. tadi ya CPMK-nya dari kepemimpinan dimasukkan, kemudian nanti mata kuliahnya tadi kodenya mata kuliah kemudian SKS. Nilai angka sama nilai huruf ini kan belum ya. Ini nanti untuk keperluan ini nggak usah diisi dulu ya karena ini keperluan nanti klaim nilai ketika kegiatannya sudah selesai. Kemudian berikutnya lagi ya, tadi ada mata kuliah di semester 5 itu selain kepemimpinan Anda juga ngambil misalnya di sini bahasa Indonesia atau metode numerik ya. Metode numerik. Nah, di metode numerik ini di sini CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik pengolahan data untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti silakan teman-teman cari ya learning objektif di mitranya ya di kegiatan yang akan Anda ikuti itu yang berkaitan dengan tadi yang sama dengan CPMK-nya metode numerik. Ya. Satu mata kuliah ini nanti bisa juga ada beberapa CPMK. Ya, satu mata kuliah itu misalnya metode numerik itu nggak hanya itu ya. Misal juga di sini mampu menerapkan metode analisis data. Nah, nanti yang cari yang sesuai. Kemudian mahasiswa mengamalkan sikap mental positif. Nah, ini untuk terkait dengan CPMK-nya. Ya. Ini yang terkait dengan sikap. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan ya learning objektifnya dengan kegiatan Anda.
Termasuk tadi durasinya diperhitungkan ya. Kalau Anda mau mengkonversi ke 4 SKS berarti durasinya juga harus ya lebih banyak gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya satu mata kuliah learning objektifnya itu ada beberapa gitu. Misalnya untuk diklaimkan ke mata kuliah ya nanti dikasih di bawahnya aja gitu. Misalnya mau menggabungkan nih, misalnya kurang ya, misal 30 mau dikonversikan ke 4 SKS ya cari lagi learning objektif yang lain yang nantinya memenuhi durasi tadi ya 4 SKS. Gitu. Itu untuk konversi. Nah, nanti di sini dia akan mengajukan ya di sini ada 16 SKS. Nah, sisanya berarti ini kan yang dikonversikan nanti ya, yang diajukan ada 16 SKS. Berarti misalnya tadi Mas Daru mau ambil 22 SKS, berarti nanti 6 SKS-nya ditempuh di kampus gitu ya. Mata kuliah yang tadi tidak dikonversikan. Gitu. Oke, balik lagi. Mohon maaf Bu, mau tanya Bu. Ya. Itu yang objektifnya nanti semisal belum disimpan permanen masih bisa diganti ya Bu? Masih bisa diganti. Nah, ya Bu. Makasih Bu. Ya. Nah, berikutnya tadi untuk konversi ya, nanti teman-teman bisa hitung durasinya, sesuaikan dengan durasi ya kegiatannya. Nah, berikutnya teman-teman akan mengikuti ya kegiatan bersama mitra. Ini nanti mohon sekali ya teman-teman menjaga nama baik ya kan keluar dari lingkungan kampus, Anda membawa atributnya. Terus di sana juga sudah tercatat Anda sebagai mahasiswa Amikom gitu. Kegiatan Anda pastinya masing-masing kan pasti punya mentor ya di sana. Nah, tolong dijaga ya hubungannya, kemudian progresnya ya. Progresnya jangan sampai terlambat. Ada beberapa kegiatan kemarin yang mahasiswa tidak bisa menyelesaikan gitu akhirnya ya kampus yang nanti akan ditegur gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus menjunjung 4 nilai budaya Amikom. Apa saja nih nilai budaya Amikom? Ada yang masih ingat atau selalu mengingat 4 nilai budaya Amikom? Ada learning culture, ya, budaya untuk terus belajar, kemudian purposing culture, ya, penetapan tujuan, enjoyment culture, ya, dan caring culture. Nah, ini budaya ini yang harus kita bawa terus ya sebagai ciri dari mahasiswa Amikom. Kemudian ya tentunya proses adaptasi ya bagi teman-teman yang susah nih nantinya komunikasi nih kadang ya anak-anak informatika sukanya coding tok gitu, tapi ketika nanti berkomunikasi berkumpul dengan masyarakat di mitra, mohon nanti juga dijaga ya komunikasinya, ya, menjaga hubungan baik, menjaga nama baik alma mater, kemudian silahkan didokumentasikan setiap kegiatan, mungkin nanti di dashboardnya MBKM kan juga sudah ada ya untuk mencatat kegiatan Anda keseharian, kemudian logbooknya jangan lupa untuk diisi setiap saat ya, setiap hari ya berarti untuk laporannya atau mungkin mingguan. Ini nanti bisa dicantumkan di laporan akhir dari kegiatan Anda. Berikutnya, membuat laporan kegiatan. Nah, nanti silahkan diikuti laporan yang misalnya ada template dari mitra, ya silahkan ikuti dari mitra. Tapi kalau misalnya tidak ada, di aplikasi Bima yang tadi ya, sudah ada disediakan template untuk laporannya. Isinya kurang lebih adalah pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Nah, nanti jangan lupa teman-teman mengisikan ya. Pendahuluan ini nanti latar belakang terkait Anda mengikuti kegiatan ini ya, alasan Anda mengikuti, kemudian nanti tujuannya ya akan mengikuti kegiatan ini apa. Kemudian berikutnya nanti di bagian bab 2 itu ada pelaksanaan ya, tentunya harus laporannya dibuat dari perspektif bidang informatika. Jadi silakan Anda buat ringkasan aktivitas Anda selama kegiatan ya.
tentunya nanti menceritakan kegiatan Anda dari sisi ya perspektif bidang informatika. Itu yang nanti perlu diangkat ya, karena misalnya teman-teman nanti akan melanjutkan ke non skripsi dari kegiatan magang, nanti kan ini juga bisa dipakai untuk membuat laporannya. Ya. Nanti di template juga sudah diberikan. Kemudian penutup nanti simpulan ya harus. Oke. Berikutnya terakhir nanti kalau sudah kegiatan selesai, silahkan Anda melakukan klaim nilai, jangan lupa ya. Nanti biasanya kegiatan MBKM-nya sudah selesai sebelum akhir semester, misalnya bulan Desember gitu ya, sudah selesai kegiatannya, nilai juga sudah keluar. Itu nanti untuk klaim nilainya pada saat UAS ya. Ketika kegiatan UAS itu nanti kita akan informasikan melalui email ya untuk pengajuan klaim nilai. Dari nanti nilai yang diklaim itu adalah mata kuliah yang tadi diajukan konversinya dan disetujui oleh dosen wali ya. Ketika sudah disetujui, maka nanti ini dapat Anda klaimkan nilainya. Nah, dokumen yang harus disiapkan itu ada surat rekomendasi dari fakultas, ya. Kemudian kontrak konversinya, sertifikatnya, kemudian laporan akhir, kemudian nilai dari mitra dan KHS. Nah, nanti biasanya di tengah jalan juga ada perubahan. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen walinya ya. Terkait learning objektif yang disampaikan, mungkin di tengah jalan akan ada perubahan, itu nanti silahkan disesuaikan. Jadi ketika klaim itu juga mirip dengan pengajuan konversi, jadi nanti mencocokkan gitu learning objektif yang sudah didapatkan ya dari sertifikat mungkin ya. Dari sertifikat biasanya kan sudah tertera di belakang sertifikat itu ada lampiran untuk nilainya gitu. Nah, itu silakan disesuaikan ya dengan sertifikatnya. Learning objektifnya apa sama ya, kemudian durasinya berapa lama, nilainya apa ya, poinnya berapa, itu nanti dikonversikan ke mata kuliah apa, kemudian dapat nilainya berapa sesuai dengan petunjuk tadi yang ada di Bima. Kemudian jangan lupa nanti melampirkan juga KHS semester tersebut. Ketika ada mata kuliah, misal nih, ada mata kuliah yang Anda ajukan, itu di semester genap depan, gitu. Nah, ini tidak bisa dikonversikan nantinya, tidak bisa diklaimkan ya, mata kuliahnya di semester ini, karena KHS-nya Anda tidak ngambil mata kuliah tersebut, gitu. Atau mungkin Anda mau mengklaimkan tadi mata kuliahnya tidak ada di semester ini, atau mungkin lupa ya, Anda sudah klaim, sudah pengajuannya sudah disetujui, tapi ternyata Anda lupa nggak ngisi KRS mata kuliah tersebut. Nah, ini nanti juga nilainya tidak akan keluar ya. Jadi syarat nilai keluar itu apabila Anda sudah ya dipastikan Anda sudah ngambil KRS di semester tersebut. Ya, karena syarat dari keluar nilai itu mata kuliah tersebut harus diambil. Ya. Nah, apabila tidak ada mata kuliah yang diklaim, maka tetap mengisi ya, bagi angkatan yang tadi 2020 atau 2019 itu tetap nanti Anda isikan klaim dokumennya dimasukkan, diinputkan, tetapi nanti mata kuliahnya dikosongi saja. Kemudian tadi ya penekanan lagi bahwa skripsi tidak bisa langsung diajukan ya, dari kegiatan ini, tapi nanti hasilnya, produknya bisa Anda ajukan sebagai jalur non reguler. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin teman-teman kita bisa saling diskusi ya terkait kegiatan ini. Monggo. Terima kasih ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya teratur, bagi yang ingin tanya silakan raise hand ya. Ini ada Rizky Pramusinto dulu, silakan open Wah, mic. banyak sekali yang nanya. Satu-satu ya. Mulai dari Pramusinto dulu. Silakan open mikrofon. Sudah masuk suaranya? Sudah. Oke, baik. Mau tanya, Bu. Yang pertama, itu kan tadi di PowerPoint itu kan terakhir untuk pengisian tanggal 10 September. Lalu di website itu kan tanggal 21. Nah, itu yang benar yang mana? Lalu yang kedua, pada saat mengisikan itu, apakah sudah harus KRS-an dulu? Dalam artian membayar SPP tetap dan dana pembangunan, apakah boleh mengisi boleh mengisi sebelum KRS-an?
Lalu yang ketiga, setelah besok itu di ACC konversi, lalu apakah kita harus menghubungi dosen mata kuliah yang terkait dengan mata kuliah konversi kalau kita tidak mengikuti perkuliahan selama 1 semester karena digantikan di MPKM ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi? Pramusinto. Dion. Langsung dijawab Iya. aja Mas biar Pramusinto. nanti Panggilannya yang apa ini? Dion. Mas Dion. Pramusinto. Oh iya. Saya nyari Pramusintonya mana? Oh ternyata Dion ini. Ya, Mas Dion, yang pertama tadi apakah tanggal ya, terkait tanggal, tahap pertama ini maksimal tanggal 21 dulu. Nanti mentok-mentok ya, biasanya kan mahasiswa gitu ya. Sebenarnya nanti saya salah menyampaikannya. Harusnya saya close dulu ya. Nggak sampai tanggal 10 September. Nanti apa namanya, karena Anda nanti akan berkegiatannya kan eh, belum tahu ya ini nanti mata kuliahnya dikonversi atau enggak gitu, mau kuliah atau enggak ini nanti gitu ya. Maka di awal, jadi sebelum perkuliahan itu harapannya Anda sudah fix mata kuliah apa saja yang berhasil nantinya dikonversi ke kegiatan Anda. Maka kalau bisa tanggal 21 dulu ya, maksimal tanggal 21 dulu ini diisi. Pokoknya sekarang yang mengikuti sosialisasi ini tolong diisi dulu ya, nanti sampai batas maksimalnya banget itu tanggal 10 September nanti, agar kan tanggal awal awal September itu kan Anda sudah mengikuti perkuliahan. Jadi biar nggak bingung ini saya ngikutnya kuliah di kampus atau kuliah dari mitra gitu ya, dari kegiatan mitra. Itu Mas Dion yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apakah KRS dulu gitu ya. Karena KRS juga terbatas waktu ya, maka bagusnya ya dua-duanya sekalian. Biar memastikan mata kuliah yang Anda klaim itu Anda ambil juga di KRS. Jadi kalau bisa proses konversi ini ya di masa pengisian KRS. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya lebih dari itu, misalnya ini nggak terkait ya, untuk klaim ini tidak terkait dengan pembayaran atau apa gitu ya. Cuma nanti kalau misalnya Anda nggak bayar ya tinggal nilainya nggak keluar gitu aja kan. Itu dua. Kemudian yang ketiga apa tadi Mas? Yang ketiga tadi apa ya? Menghubungi dosen mata Oh kuliah iya, yang terkait. menghubungi dosen mata kuliah ya. Nah nanti dosen sudah nanti misalnya kosong gitu. Pertama mesti biasanya ini yang paling apa bingung mahasiswa. Jadi pertama nanti ketika eh, nilai MBKM itu nanti di akhir ya keluarnya. Jadi kalau misalnya nilai-nilai dosen sudah pada keluar semua, ini nanti keluarnya biasanya E. Itu nilainya E dulu, nggak usah kaget ya. Itu nanti akan kita apa namanya susulkan ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah berhasil melakukan klaim nilai dari kegiatan MBKM-nya, itu kita akan timpah ya nilainya dengan sesuai dengan yang diklaimkan, yang sudah disetujui gitu ya. Nah, apakah nanti prodi ya akan menghubungi dosen-dosen yang bersangkutan ya yang terkait untuk memberikan list nama-nama mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM. Gitu Mas Dion. Oh iya, baik, terima kasih, Bu. Oke. Yuk. Berikutnya Mas Oke, Hilmi. berikutnya Hilmi. Silakan Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini Bu, saya kan sudah mengikuti kegiatan MBKM ya Bu. Terus pada awalnya itu awal-awal konversi saya memasukkan mata kuliah PKN dengan kode ST090. Dan waktu klaim nilai awalnya ditolak. Terus pada saat itu saya melihat mahasiswa-mahasiswa lain yang kan ada tabelnya itu Bu, yang di bagian bawah. Itu ada yang diterima dan saya mengajukan komplain Bu. Terus waktu itu sama dosen pembimbing saya yaitu Pak Agit Amrullah disuruh mengajukan ulang klaim Bu. Nah pada waktu itu memasukkan klaim ternyata tetap nggak bisa karena PKN saya CPMK-nya tidak sesuai dengan yang saya konversikan Bu. Nah terus kemarin waktu saya cek ternyata di web konversinya itu kok yang apa namanya? Yang ditolak semua matkul ya Bu. Yang ditolak cuman
yang ditolak semua matkul yang saya konversi. Terus waktu itu saya bilang sama Pak Agit lagi, disuruh mengajukan lagi. Pas waktu mengajukan lagi ternyata apa namanya, mata kuliahnya itu yang semester ganjil Bu, bukan semester genap. Udah lewat ya. Iya Bu. CPMK-nya, oh ya, nanti CPMK itu sebenarnya dicek di buku kurikulum di bawahnya itu ada Mas, buku kurikulum. Iya Bu. Heeh. Terus ini gimana? Kan jadi klaimnya belum berhasil Iya Bu, belum berhasil Bu. semua mata kuliah. Iya, kan awalnya yang ditolak mata kuliah PKN, tapi yang ditolak di webnya itu tulisannya semua Bu, di reject semua Bu. Berarti Pak Arul nanti Ini kasuistik aja ini. Ya, ya yang di web itu memang tidak mengakomodir penolakan per mata kuliah, yaitu dosen itu cuma bisa mengasihkan komentar saja. Ini kasuistik kemarin ngobrol dengan Pak Agit juga. Ini yang spesifik tidak sesuai itu yang PKN-nya, karena setelah ditinjau CPMK-nya memang nggak ada hubungannya dengan CPMK, dan aktivitinya kan proyek akhir yang kamu klaim kemarin lah. Iya, iya Pak. Nah, aktivitinya kan agak nggak nyambung gitu. Iya, siap Pak. Ya nanti yang spesifik case nanti kita lewat lewat email aja nanti komunikasinya. Gitu ya Mas Ilmu. Berarti ini mengajukan lagi atau gimana ya Pak selanjutnya? Nggak, nanti ini aja, nanti lewat, karena yang form BIMA versi semester ganjil kemarin kan udah kita close. Nanti Ya. nanti kita buka by email aja, private aja. Baik Pak, siap. Terima kasih. Nanti ya hubungi email informatika@amikom.ac.id ya, biar di follow up. Siap Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. yuk. Oke, yang ini tadi kasuistik kita close kasusnya, nanti biar diselesaikan sambil berjalan. Kemudian selanjutnya Bagus Budi Satoto mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya dengar. Oke, izin bertanya. Kemarin kan saya dikasih tahu minta surat rekomendasi kayak dari mitra tuh, Bu. Kayak sudah diterima itu, berarti membutuhkan tidak? Ya, letter law-nya itu, surat keterimanya dari mitra itu dibutuhkan dari Prodi nggak, Bu? Oh, bukti diterimanya. Iya, Kalau keterimanya. bukti diterima nanti dipakai untuk mengajukan dosen pembimbing. Oh gitu. Ketika dosen nanti Anda ngajukan dosen pembimbing itu nanti diminta untuk mengisikan bukti diterimanya, gitu. Gitu, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, selanjutnya Rizky Gabriel. Silakan open mic. Halo Pak. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Bu. Kemarin saya mendaftar program MBKM ini dengan surat rekomendasi studi independen. Terus sekarang saya diterima di program Bangkit. Itu harus ngajuin surat rekomendasi ulang atau tidak ya Bu? Ya, nanti untuk yang diterima beda jalur ya, nanti silakan ajukan lagi surat rekomendasi kan nanti bunyinya kan beda kan. Berarti dosen pembimbingnya juga diajukan ulang atau tidak ya Bu? Kalau dosen pembimbing sudah nggak perlu kan karena nanti sama dosen pembimbingnya. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Iya. Diterimanya apa? Daftarnya studi independen, terus diterimanya apa? Program Bangkit Pak. Bangkit. Berarti kamu daftarnya 2 ya? Iya, kemarin lebih dari 1 daftarnya Pak. Daftarnya lebih dari 1, tapi surat yang Pakai dipakai surat dari rekomendasi fakultas 1 surat itu dipakai buat banyak Banyak daftar. kegiatan, banyak Iya Pak, pendaftaran. benar. Oke, ya itu tadi diajukan ulang ya, biar administrasinya tertib. Baik Pak. Baik, selanjutnya Joshua Agung, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, jadi kan saya semester 7. Kan mata kuliah semester 7 itu tinggal skripsi dan digipenersip. Kemudian kan batas konversi itu maksimal 20 SKS.
apakah diperbolehkan jika saya mengambil mata kuliah mengulang, kemudian itu saya konversikan untuk memperbaiki nilai itu, Bu? Ya, boleh untuk apa namanya, misal memperbaiki nilai di semester sebelumnya. Tadi syaratnya adalah CPMK-nya harus sama dengan sesuai ya dengan learning objective dari mitra. Kemudian mata kuliah yang apa namanya, yang akan Anda konversi itu ditawarkan di semester ganjil. Hmm. Baik, Bu. Terus Yang pasti apabila nanti jangan lupa nilainya KRS. ternyata, oh ya, Hmm? apabila nanti nilainya lebih rendah nanti, berarti yang itu yang di finalnya yang mana ya, Bu? Ngambil nilai yang paling atas, Oke. yang paling lebih baik gitu ya. Misalnya dulu B, terus Anda mau ngulang biar jadi A, tapi ternyata malah keluarnya C gitu ya. Nanti yang diambil yang B-nya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya Ade Febrian, silakan. Oke, selamat pagi Bu. Izin bertanya mengenai konversi sendiri. Sebelumnya kan udah Ibu jelaskan kalau misalnya konversi berdasarkan objektif di MBKM. Nah, di mitra saya itu tuh kemarin mengirimkan silabus magangnya, dan di situ ternyata ada perbedaan dengan yang ada di Kampus Merdeka. Saya coba untuk memastikan dengan teman-teman yang lain. Ada yang bilang harus mengikuti sesuai di MBKM-nya, namun untuk detail dari waktunya sendiri, kayak total jam pelajarannya, itu tuh adanya di silabus, Bu, gitu. Nah, kalau dari batch sebelumnya kan saya ikut juga, itu mengikutinya berdasarkan objektif yang ada di Kampus Merdeka. Nah, sedangkan yang ini di silabusnya tuh berbeda, Bu, gitu, Bu. Itu bagaimana, Bu, kira-kira? Nanti yang akan dikeluarkan di sertifikat itu yang dari MBKM atau dari silabusnya. Dari silabus biasanya yang kemarin kasus-kasusnya. Kalau dari silabus berarti kan harus disesuaikan dengan silabusnya, Mas. Oke, Bu. Berarti nanti untuk objektifnya sendiri itu kan di silabusnya hanya menjelaskan hanya materi, misalnya materi sistem satu data. Nah, itu tuh nggak ada detail, maaf Bu, nggak ada detail dari objektifnya, misalnya mahasiswa harus ini. Nah, itu gimana Bu? Atau harus kita sendiri yang ngebuat detailnya, Bu? Jadi kalau di silabusnya atau nggak sama sekali beda dengan yang ada di MBKM. Kalau sama sekali beda sih enggak sih Bu, masih lumayan mirip, tapi judul-judulnya itu beda dan nggak ada ini Bu, nggak ada apa namanya tuh, nggak ada detail objektifnya gitu Bu. Terus kalau di sertifikatnya yang keluar, mungkin yang batch kemarin ya, ini mitranya sama? Mitranya beda Bu. Kalau kemarin itu tuh saya studi independen, kalau sekarang itu magang Bu. Dan saya juga belum coba nanya untuk ke alumni sebelumnya sih Bu. Soalnya agak susah dicari, soalnya mitra yang ini tuh opennya 1 tahun sekali Bu. Gitu. Kalau misal mungkin di silabus itu cuman nggak ada detailing ya. Terus itu nanti durasinya itu besar atau sudah memang kecil-kecil? Kalau durasinya sendiri sebentar Bu, saya coba cek kembali ya Bu, maaf. Untuk durasinya sendiri itu lumayan besar Bu. Berapa? Ada yang lebih dari 20, ada yang belasan, ada yang bahkan sampai hampir sebentar, hampir 100 jam lebih Bu. Jadi ada yang banyak banget, ada yang sedikit, ada yang rata-rata gitu. Ada yang belasan, puluhan, ada yang ratusan juga. Oke. Jadi tadi tergantung durasinya. Kalau kecil-kecil ya sesuaikan dengan SKS-nya tadi ya, hitungan SKS-nya. 170 menit per minggunya. Berarti nanti ketika Anda kegiatan totalnya berapa, itu bisa dikonversikan ke berapa SKS nilainya. Nah, untuk yang durasinya besar
Nah, ini bisa nanti dipecah sesuai dengan SKS-nya nanti. Gitu. Misalnya tadi yang 100 atau tadi ada saya lihat sekilas ada 200 sekian jam gitu ya. Ini misal layaknya berapa jadi 8 SKS misalnya. Nah, itu nanti ambil mata kuliah yang CPMK-nya ya sesuai tadi dengan bisa dipecah jadi dua mata kuliah gitu kegiatan tersebut. Oke, Bu. Berarti kesimpulannya untuk saat ini saya mengikuti yang berdasarkan silabus terlebih dahulu ya, Bu, dan mengikuti total jam pelajaran yang ada di situnya. Oke, Bu. Maaf. Oke, bisa dimengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Atau gini, saya kasih best practice-nya ya, karena ini kasuistik dan mungkin beberapa mitra kejadian kayak gini juga yang ditawarkan di website MBKM ternyata setelah teman-teman berkegiatan berbeda. Terus teman-teman tahunya learning objective yang di website ternyata setelah ini silabusnya ya tadi nggak ada mappingnya. Nah, best practice-nya coba di setiap mitra itu kan pasti ada mentornya. Nah, teman-teman coba bikin mapping sendiri di Excel atau di apa gitu, kamu petakan yang ditawarkan di website itu learning objektifnya apa, kemudian setelah Anda berkegiatan Anda dapat silabus, kemudian Anda pasangkan. Setelah itu Anda konfirmasikan ke mitra. Ini kayak gini benar nggak? Nah, itu kalau sudah terkonfirmasi benar, itu yang kamu ajukan ke Bima. Itu mungkin bisa membantu Anda lebih mudah. Ya, saya paham Anda pasti bingung kalau disuruh mapping sendiri, membuat learning objective sendiri pasti bingung. Jadi coba di mappingkan aja antara silabus dengan itu. Dikonfirmasi sama mitranya. Nah, ini buat kasus mitra-mitra yang serupa nanti coba dilakukan treatment yang serupa. Oke, baik, Pak. Nanti saya akan coba untuk komunikasikan kembali dengan mentornya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Selanjutnya Yoga Ari, silakan. Izin bertanya Pak Bu, Yuk, silakan. Yuk. apakah suara saya masuk? Masuk. Jadi begini Bu, mau bertanya kalau misalnya learning object sama CPMK-nya berbeda jauh, itu gimana Bu? Apakah kita mencarinya yang hampir mendekati CPMK atau gimana? Ya, jadi pengakuan kegiatan itu berdasarkan CPMK, Mas. Jadi ya harus disesuaikan dengan CPMK mata kuliah. Kalau nggak ada berarti cari ini mata kuliah yang sesuai apa gitu. Dan semisal satu matkul itu kan ada 3 CPMK Bu. Nah, itu dilihatnya 3-3 itu atau gimana Bu? Salah satu aja yang masuk mana, yang memenuhi mana. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, yang open mic sudah nggak ada, yang resen. Nah, ini ada Parno Husi, silakan. Ini mau nanya perihal ini Pak Bu, nanya perihal laporan dari Bima. Nah, itu laporannya itu mirip-mirip kayak yang di MBKM, kayak lookbook harian sama mingguan gitu nggak Bu? Apa itu cuma yang di Bima itu cuma laporan akhir aja? Kurang lebih Template gitu ya? Bu. Template laporan ya? Iya, template laporan sama kalau juknisnya itu kira-kira ada Bu? Gitu. Jadi kalau untuk laporan itu kan biasanya dari mitra itu sudah menyediakan. Nanti pertama utamanya kalau misalnya mitranya sudah menyediakan pakai template laporan yang ada di mitra. Tapi kalau misalnya mitranya tidak menyediakan, nah itu silahkan pakai template yang ada di Bima. Intinya ya kayak logbook itu juga bagusnya memang disediakan. Nanti silahkan Anda sampaikan di laporan. Makasih Bu. Ya. Ada lagi yang resen, Muhammad Gatot, silakan. Izin Pak Bu bertanya Bu. Untuk saya kan sudah sampai step konversi ya Bu. Itu tuh harus simpan permanen atau simpan biasa ya Bu? Terus yang kedua, kalau sudah simpan permanen, apa nanti objektif yang dikonversi itu masih bisa diedit ya Bu? Terima kasih. Simpan permanen. Jadi kalau sudah selesai mengisikan semua learning objektif dan juga CPMK yang dipasangkan sudah selesai dipasangkan, ya tinggal kalau sudah selesai ya tinggal simpan permanen agar nanti bisa direview
kesesuaian pengajuannya. Nah, apakah bisa diedit? Nah, itu nggak bisa ya Pak? Bisa. Udah ada, Jadi oh bisa ya. jadi gini teman-teman, simpan permanen itu akan men-trigger email masuk ke email Anda dan email dosen pendamping yang Anda Pendamping. pilih di Bima. Nah, kalau Anda tidak klik simpan permanen, Bapak Ibu dosen nggak tahu kalau Anda melakukan perubahan. Nah, padahal Anda kan harus atas izin dosen. Jadi setiap Anda melakukan perubahan, silakan endingnya diakhiri dengan simpan permanen supaya Bapak Ibu dosen semua notice ada usulan. Terus mereview, terus nanti akan direview apakah disetujui atau tidak. Nah, gitu. Begitu ya, jelas ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Rifki Gentabuana. Permisi Bu, saya ingin memastikan untuk yang konversi itu kalau misalnya tidak mengkonversi itu yang di step ketiga itu tinggal dikosongin aja ya Bu? Iya, yang kalau nggak ada mata kuliah yang akan dikonversikan itu dikosongin aja. Berarti langsung disimpan perubahan itu kemarin. Terima kasih Bu. Ya. Nanya Oke. lagi nggak rampung-rampung. Yang mirip-mirip udah guys, udah beda-beda terus pokoknya. Daru open mic lagi ini kayaknya. Mohon maaf Bu, mau tanya untuk perihal konvensinya nanti kalau mengajukan itu yang ACC dari prodi atau dari dosen pembimbingnya ya Bu? Nanti direview oleh dosen pembimbing, gitu ya. Terus nanti divalidasi oleh prodi. Oh baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Fuadi Muklis. Boleh nggak kalau melakukan konversi tapi tetap ikut mata kuliah yang dikonversi tersebut di kampus? Energinya berlebih. Boleh Mas. Nah, Tapi jawabannya kok boleh. kuat ya. Oke, berikutnya saya mengikuti studi independen dan kelasnya itu full dari Senin sampai Jumat. Jika konversinya itu cuma sedikit dan saya tidak bisa ikut kelas di kampus, gimana ya? Gimana Pak? Resiko. Resiko. Ya, Anda harapannya harus ketika memilih. Anda ikutin tuh ya resikonya sudah tahu gitu ya. Kegiatan di luar akan seberapa padat gitu ya. Ini resiko kegiatannya. Oh, saya sama begini. Pani tadi ya. Pani, Saat pertama daftaran PKM disuruh mitra isi dosen pembimbing. Karena belum ada dosen pembimbing, saya isi dosen wali. Tetapi kemarin saat pengajuan dosen pembimbing berbeda dengan dosen pembimbing yang saya isi di mitra. Apakah boleh dosen pembimbingnya itu disamakan saja dengan mitra, ganti dosen pembimbing? Dosen pembimbing memang dosen wali. Pada dasarnya dosen pembimbing itu dosen wali Anda. Cuman mungkin ada dosen wali yang sedang studi gitu ya. Nah, itu kita alihkan ke dosen yang lain. Jadi kalau misalnya kenapa nanti ini misalnya disamakan dengan yang di mitra, ya nanti dosennya ketika itu dosennya studi, kita nggak bisa memilihkan dosen tersebut gitu, Mas. Ya, ini kasuistik. Jadi yang kasuistik ya diterima saja dapatnya dosen siapa. Karena yang lebih tahu kan kami posisi dosen, teman-teman dosen baru sibuk apa gitu kan. Ya, teman-teman mahasiswa ngikut aja. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih kayaknya. Dari Yoga Ari lagi. Apakah satu learning objektif hanya berlaku untuk satu mata kuliah? Semisal satu LO ada 6 SKS, namun dikonversi untuk 2 matkul, apa boleh? Tadi sudah ya disampaikan kalau learning object durasi tadi ya. Ngitung durasi kalau lebih tadi kan biasanya ada ya yang dari mitra itu bisa dikonversi satu LO itu ada
besar gitu, 8 atau 6 SKS tadi. Nah, ini bisa dipecah nanti ke beberapa mata kuliah tentunya yang CPMK-nya sesuai. Gitu. Udah, Pak. Masih Oke. berarti. Tanya lagi nih. Open mic aja kenapa sih? Open mic aja, open mic. Cika Ratu Mentari. Bisa open mic nggak? Cika. Bisa, Pak. Nah, gitu dong. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Di platform Bima kan saya sudah mengisi beberapa step kayak data sama yang surat rekomendasi itu. Tapi ketika dibuka lagi itu nggak ada isinya, itu kosong. Nah, itu udah masuk ke prodi atau belum ya, Bu? Atau harus mengisi lagi? Sudah disimpan belum? Sudah, Pak. Sudah Oh, 2 berarti kali. tinggal ditarik aja lewat kolom pencarian itu. Kamu isinya NIM apa surat tugas? Nomor surat tugas? Nih, Pak, karena belum ada surat tugasnya. Kalau pakai NIM coba dimasukkan NIM-nya terus diklik tombol cari. Nanti akan ketarik kayak yang dipraktikkan Bu Indah tadi kan gitu. Ambil NIM-nya terus ditarik. Kasih, Cari Pak. itu nanti muncul. Gitu ya. Kalau nggak bisa berarti kamu lupa yang dimasukkan apa, beda. Nanti email ke email prodi aja informatika@amikom.ac.id nanti biar kita bantu untuk mencarikan kata kuncinya. Terus ini Baik. lagi ada Ade Febrian, open mic. Ade Oke, Pak. Febrian. Izin memastikan, Bu. Jadi saya udah mengajukan dosen pembimbing itu tuh sekitar 2 minggu lalu kalau nggak salah. Dan saya masih belum dapat respon email seperti yang lain untuk siapa dosen pembimbing saya di magang ini. Nah, itu boleh langsung dosen wali aja kan, Bu? Sudah, Berdasarkan saya jawaban. ini sudah kok statusnya ACC, Mas. Oh, sudah. Tapi nggak ada Statusnya udah respon lama ini. siapa-siapanya. Tapi ini status di aplikasi prodi sudah dosen pembimbing sudah dialokasikan. Sudah Iya, ACC. kalau kemarin ngelihat itunya Guru mini ya memang dosen. sudah di ACC, Bu, tapi nggak ada informasi tentang siapa dosennya seperti yang lain. Guru mini. Guru mini ya, kalau dosen Oh ya. wali. Nanti coba di-share kan ya suratnya. Masa nggak ada dosen pembimbingnya? Ini kan soalnya Anda udah ngajukan ini sudah di ACC juga untuk dosen pembimbingnya sudah dialokasikan ke guru mini. Oh, sudah. Oke, Bu. Mm-mm. Hanya ingin memastikan aja sih, Bu, soalnya nggak ada surat dosen pembimbing gitu sih, Bu. Kayak yang lain kita. Surat penunjukan dosen pembimbing kan? Heeh. Dapat email nggak? Oh, mungkin Anda ngikut ini. Oh, tapi dua-duanya dapat kok. Ini ngisi dua-duanya nih, studi independen ngisi, magang ngisi. Coba di-search di emailnya. Ada nih, Mas. Ketimpa mungkin. Oke, Bu. Nanti saya coba cek kembali ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, saya mengingatkan lagi rekan-rekan untuk mensinkronkan Google Kalendernya dengan akun Amikom supaya nanti kalau ada info-info penting atau invitation kayak gini bisa langsung reminder by Google Calendar gitu ya. Itu di make sure aja karena mitra-mitra itu juga banyak manfaatkan fasilitas remindernya Google Calendar. Jadi Anda biar bisa kompatibel dengan workflow-nya industri. Baik, saya kira sudah lengkap semuanya, sudah informasinya sudah komprehensif, sudah ada recordingnya juga, nanti akan saya upload di website. Nanti rekan-rekan kalau lupa kemarin diskusinya apa, silakan dibuka kembali rekamannya. Cek di web informatika aja nanti. Rajin-rajin buka website informatika. Baik, terima kasih. Dengan demikian sudah berakhir acara kita pagi ini. Semoga kegiatan kita semua lancar di MPKM, di Mitra, dan bisa memberikan performa yang terbaik. Saya akhiri, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bu. Oke, Izin semuanya. Terima kasih, Bu.